Hari ini kita melanjutkan eksposisi kita masih di surat Petrus yang kedua. Hari ini kita membahas pasal 2, cukup panjang dengan tema awas guru KW. Ya, guru KW. KW ini bahasa gaul, bahasa kekinian, sebenarnya singkatan dari kualitas. Padahal kualitas bukan pakai W, tapi pakai U. Tapi ini sudah bahasa yang umum dipakai. Awas guru KW. Ya, jadi guru KW termasuk ajaran KW ada di mana-mana. Termasuk juga ada di dalam gereja. Wah, gereja kita bukan cuma gereja kita, tetapi gereja di sepanjang zaman, bahkan mulai dari zaman ketika rasul-rasul masih ada. Saya akan membacakan bagi kita semua ya tentang guru KW atau bahasa peribahasanya serigala berbulu domba. Ini serigala yang pandai menyamar ya, kalau dilihat dari samping pasti kita pikir itu domba. Begitu lihat dari depan, dari tatapannya yang seperti mau menerkam, kita tahu itu serigala berbulu domba. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Ayat 14, mata mereka penuh nafsu zinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ayat 16,
Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ayat 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu kali ketika saya di Batam, di dalam pelayanan, tiba-tiba ada mengetok pintu sekolah, taman baca. Ya, orang yang jualan madu, ya, dibilang ini madu asli, saya ngambil sendiri di dalam ember, cukup banyak, kalau mau dia cedokin gitu, literan dijualnya. Lalu ada sarang ininya, ada sarang lebahnya. Asli bang, asli tuh ada sarangnya, sarangnya beneran. Ya, saya tergoda, harganya jauh lebih murah daripada pasaran. Lalu saya beli, masukin kulkas. Ternyata lalu dalam 1-2 hari terjadi perubahan. Ya, ketahuan banget palsunya. Tapi saya tergoda oleh bujuk rayunya dan melihat potongan kebenaran bahwa itu benar-benar sarangnya. Tapi madunya itu oplosan. Ya, madu oplosan, mungkin dikasih kimia atau cairan gula dan lain sebagainya. Tapi kalau sepintas memang asli kelihatannya. Saya bukan ahli madu, ya, gara-gara ngeliat ada sarang, udah pasti benar nih, udah pasti benar. Jadi saya tertipu oleh kebenaran palsu. Ya, kenapa bang bisa murah? Karena saya ambil sendiri katanya. Wih keren, ya. Jadi tangan pertama makanya murah. Ya, dia ngambil, dia yang jual. Ternyata palsu. Nah, menyesalnya baru belakangan. Kenapa? Karena saya tidak mempelajari, ya, tidak waspada, percaya polos begitu saja, ya, dengan apa yang dikatakan oleh si penjual madu palsu itu. Nah, di dalam teks yang kita baca ini, jadi di dalam gereja pada zaman itu, orang-orang percaya di zaman Rasul Petrus sudah beredar ajaran-ajaran palsu atau dikatakan ajaran sesat atau disebut juga bidat-bidat Kristen. Ya, jadi ajaran sesat itu sama tuanya, sama umurnya dengan gereja Tuhan yang sejati. Karena itu tema hari ini sangat tegas, ya, sangat lugas, dikatakan awas guru KW. Ya, berbicara tentang KW, KW adalah sesuatu yang tidak asli, ya. Tapi dunia semakin modern zaman sekarang, ya, orang penjual ada yang membohongi konsumen, ada yang jujur. Ini yang ori, harganya sekian, mahalnya minta ampun. Ini ada yang KW Pak, tapi ini KW grade ori. Wah, grade ori kita pikir itu ori, padahal grade ori namanya KW. Ya, ada yang bilang KW super ori atau apalah, KW super, lalu ada KW semi super. Jadi kepalsuan pun dibikin tingkat-tingkat. Ya, kepalsuan yang paling berbahaya adalah kepalsuan yang paling mirip dengan aslinya. Ya, maka
Penyesatan di dalam gereja yang paling berbahaya adalah penyesatan yang banyak menggunakan kebenaran di dalamnya, lalu disisip-sisipkan, disusup-susupkan kepalsuan-kepalsuan, ajaran-ajaran sesat di dalamnya. Sehingga kalau orang dengar, nggak akan ngeh, kecuali dia benar-benar analisa, dia benar-benar pelajari, dia dengarkan ulang rekamannya, baru kayak benar semua yang dibilang. Tahu-tahu di beberapa bagian itu ada mengandung penyesatan, ya. Jadi kita harus waspada. Karena itu hari ini kita belajar tentang 3 pokok pembelajaran. Kalau disingkat nanti menjadi awas, ya. Awas guru KW. Ya. Yang pertama, A-nya adalah awas infiltrasi ajaran sesat di dalam kekristenan. Yang kedua, wa-nya adalah waspadalah. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan dosa. Dan S-nya adalah siaga. Ya, iman sejati harus mewujud dalam hidup yang murni. Jadi ini saya ambil dari level-level Gunung Merapi yang mau meletus. Ya, tapi nggak ngikutin persis. Karena kalau Gunung Merapi level pertama normal, biasa banget. Level kedua mulai ada tanda-tanda batuk-batuk Gunung Merapi, namanya waspada. Baru level ketiga itu harus siap-siap mengungsi, yaitu siaga. Dan awas itu yang paling bahaya, itu harus segera mengungsi penduduk di sekitar gunung, bahkan di lembahnya juga harus pergi sampai batas waktu atau batas jarak yang aman. Ya, jadi ini nggak ngikutin levelnya Gunung Merapi. Ya, ini karena harus pakai singkatan awas gitu ya. Kita akan mulai satu persatu, kita kupas tipis-tipis. Ya, yang pertama ini tadi, awas infiltrasi ajaran sesat. Ayat 1 mengatakan di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Ya. Rasul Petrus menegaskan sebagaimana dulu di perjanjian lama ada nabi-nabi palsu yang pernah dilawan oleh Elia. Ya. Yang memang sulitnya kadangkala yang palsu jauh lebih banyak daripada yang asli. Ya. Tetapi kebenaran bukan soal jumlah. Ya, kalau secara ilmu demokrasi yang menang adalah yang banyak. Ya. Tapi di dalam kebenaran walaupun 1 lawan 450, Elia melawan 450 nabi palsu, kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun cuma sendiri, walaupun yang lain tidak sepakat, apalagi sepaket. Ya, orang sendiri nggak bisa sepaket. Nah, Rasul Petrus menegaskan sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu, demikian sekarang juga ada guru-guru palsu. Ya, termasuk kalau kita katakan ada rasul-rasul palsu. Ya, rasul-rasul palsu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Kalau ada yang bilang saya rasul, saya nabi di akhir zaman, itu pasti palsu, ya. Nah, yang bikin sulit terdeteksi karena mereka tidak datang dengan terang-terangan, tetapi mereka menyusup, ya, menyusup. Kalau terang-terangan gampang ditolaknya, ya. Misalnya datang orang ke gereja kita pas lagi selesai ibadah, shalom, kenalkan, saya pengajar sesat, saya punya satu tujuan untuk membinasakan kalian semua, saya bawa ke neraka, bagaimana, apakah tertarik? Ya udah pasti ditolak, ya, udah pasti ditolak. Pengajar-pengajar sesat sepanjang zaman selalu pakai cara yang keren, ya, makin zaman makin maju, makin keren. Ya, biasanya dimulai dengan kebenaran-kebenaran dulu. Datang dengan memberikan harapan-harapan. Ajaran yang keren-keren. Wih, iya ya, nggak pernah kepikiran selama ini. Bisa seperti itu ya? Oh ya bisa. Ya, saya ajarin, biasanya itu pertamanya bagus. Ya, saya pernah juga membaca satu tulisan artikel dari aliran tertentu yang dipandang sebagai bidat oleh gereja-gereja mainstream. Kalau baca itu ada kayak majalahnya dia,
Ya, mungkin sebagian pernah mengalami. Waktu saya di kampus ada yang bagi, saya baca. Ya kalau baca cuma itu nggak ada yang masalah, bagus semua isinya. Ya, karena apa? Namanya juga promosi. Ya, nama promosi pasti mencari persamaan, mencari titik temunya di mana, titik masuknya di mana. Ya, begitu hati terbuka, lalu nanti akan kita dilatih, dimuridkan menjadi murid-murid yang mengerti ajaran yang palsu. Ya, kalau sudah masuk di dalam kita akan lama-lama kita akan kehilangan kepekaan. Mana yang benar, mana yang salah. Karena itu berbahagialah orang yang punya karunia membedakan karunia. Ya, discernment, bisa tahu, memilih dan memilah, hati-hati. Seperti jemaat di Efesus. Ya, di Wahyu pasal 2, itu dipuji Tuhan. Kamu tahu mereka yang menyebut dirinya rasul padahal tidak demikian. Ya, kenapa? Karena mereka punya karunia membedakan. Ya, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Nah, karena ajaran sesat ini termasuk pengajar-pengajar sesat ini menyusup di dalam persekutuan umat Tuhan, maka diingatkan oleh Rasul Petrus. Awas ya, mereka bisa berkata lembut, bisa bermulut manis, tetapi hatinya tamak karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang tentu hanya dia yang tahu. Ya, kalau di muka umum, di atas mimbar akan kelihatan baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, menurut catatan yang kita baca tadi, bagaimana mereka menjual kebenaran demi keuntungan. Mereka ingin berfoya-foya. Ya. Dan motif pengajar-pengajar palsu atau guru-guru KW ini bukanlah kasih, melainkan keserakahan dan ambisi pribadi. Nah, ini adalah pengaruh dari dosa asal, original sin. Ya, manusia di dalam seluruh aspek hidupnya dipengaruhi oleh dosa yang terus menggoda atau mengintimidasi. Ya, bisa pakai dua cara, pakai pendekatan yang menakut-nakuti atau pakai pendekatan yang mengiming-imingi, ya, atau menggoda-godai. Ya, hati manusia yang tanpa Roh Kudus akan memutarbalikkan firman untuk mengikuti atau menuruti keinginan dirinya. Kalau jemaat Tuhan mau searching atau baca buku, ya dulu kami wajib karena mata kuliah ada bidat-bidat Kristen dari masa ke masa. Ya, seringkali itu ajaran umumnya sama, ya sama dengan gereja yang setia kepada kebenaran, tetapi hanya nanti di poin-poin tertentunya, ya, berbeda. Tentu di dalam denominasi yang berbeda-beda juga banyak pengajaran yang beda. Ya memang tidak semua harus sama, ya. Tetapi memang ada yang menjadi core, yang menjadi intinya inti, ya, atau inti sari dari pengajaran iman Kristiani itu nggak boleh beda. Kalau udah beda, kita harus berani menyatakan itu ajaran yang sesat, ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak menjadi inti, ya, atau hanya cara ibadah, pengaturan kursi, pengaturan mimbar, alat musik yang boleh digunakan itu bukan intisarinya, ya. Tapi kalau ajaran Kristus itu manusia biasa, nah, itu udah sesat, ya. Allah bukan Tritunggal, Allah itu tunggal, cuman pernah dalam satu kali jadi Bapa, pernah jadi Yesus, pernah jadi Roh Kudus, itu juga ajaran sesat. Menurut ajaran iman Kristen yang diwariskan dari rasul-rasul sampai bapak-bapak gereja sampai zaman modern. Nah, kita harus hati-hati dan bahkan ada bidat-bidat yang ketahuan ngaconya, ya, ada yang mengajarkan poligami dan lain sebagainya, mungkin karena kepingin nikah lagi, ya kan? Kepingin nikah lagi, cari dasar Alkitabnya. Cari dasar Alkitabnya. Wah, bilang kita ini ajaran Abraham, kemah Abraham. Sebagaimana Abraham punya beberapa istri. Ya enggak apa-apa, dia bapak orang percaya kan. Ya macam-macam. Ada orang yang bilang LGBT enggak apa-apa. Itu lihat
Jonatan dengan Daud, mereka saling berciuman. Itu nggak apa-apa, di dalam firman Tuhan ada. Ya itu nyomot ayat, nggak ngerti konteks, nggak ngerti budaya pada saat itu. Ya. Jadi ada orang yang mencuplik-cuplik kebenaran, lalu menafsirkan menurut keinginannya untuk mengikuti tabiatnya yang berdosa, mencari-cari dukungan dari kitab suci. Nah, ini yang harus disiasati atau dihadapi oleh gereja Tuhan. Sel kanker ketika dia pertama kali masuk atau tumbuh di dalam tubuh kita, di dalam organ tertentu, biasanya nggak ketahuan. Ya, biasanya ada yang ketahuan udah stadium akhir, udah berat sekali, ya, baru ketahuan, udah bingung mau diapain. Nah, kenapa? Karena terlambat ketahuan. Ya, kalau cepat ketahuan, maka akan lebih bisa, lebih mudah untuk ditangani. Begitu juga penyesatan di dalam ajaran-ajaran di gereja. Ya, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena kalau dibiarkan nggak apa-apa. Cuma kecil aja, cuma sedikit. Dibiarkan itu nanti bisa lama-lama berkembang. Bisa lama-lama bukan cuma di satu titik, itu akan mulai menyebar ke organ-organ yang lain dan tidak bisa diselamatkan. Dimulai dari sel yang kecil, tetapi kemudian dia membesar dan akhirnya membinasakan, mematikan seluruh tubuh. Orang kehilangan nyawa, padahal dimulai dari satu sel di organ tubuh tertentu. Ya, kalau ini di usus besar. Ya, ini hanya contoh saja. Ya, jadi hati-hati, kita harus terus cek and recheck, memindai kesehatan rohani kita. Ya, tentu memindainya bukan pakai alat di rumah sakit, pakai alat firman Tuhan. Ya, tadi pujian menyatakan selidiki aku. Ya, pakai apa menyelidikinya? Karena Tuhan nggak ngomong langsung seringkali dengan manusia zaman sekarang, melalui firman Tuhan. Kita cek bersesuaian nggak hidup kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak, waspadalah, ya, waspadalah. Bahaya sudah mengintai. Nah, maka kita harus mewaspadai pengajaran yang ini contoh, ya, ini hanya beberapa, kalau enggak panjang sekali. Saya mengambil beberapa contoh saja. Waspadailah ajaran yang menonjolkan kenyamanan, kesenangan, kemakmuran di atas pertobatan, ya. Di atas pertobatan. Kalau mimbar gereja tidak pernah menyebut bertobatlah, tidak pernah menyinggung dosa, hanya mengatakan Tuhan baik, dosamu merah, enggak apa-apa, Tuhan putihkan, itu enggak salah. Cuma itu kebenaran separuh. Ya. Mimbar gereja harus setia mengajarkan kebenaran. Tuhan Maha Kasih, yes, tapi Tuhan juga adalah api yang menghanguskan. Bukan berarti ikut Tuhan pasti menderita, miskin, matinya sakit. Enggak juga. Ya. Enggak juga. Tuhan bisa memberikan kekayaan. Bisa. Tuhan bisa memberikan karir yang cemerlang luar biasa. Kepintaran, kejeniusan yang dahsyat. Bisa. Tapi bukan itu bisnis kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan adalah setia kepada kebenaran. Yang lain-lainnya itu minor. Bukan sesuatu yang penting. Ya. Maka gereja harus setia kepada kitab suci, mengajarkan semuanya, ya tentu tiap minggu temanya beda-beda ya. Ada temanya nanti tentang pengharapan, ada temanya tentang kekuatan, macam-macam ya. Tapi harus pernah secara rutin juga membicarakan tentang pertobatan. Lalu memberitakan berkat Tuhan tanpa salib Kristus ya. Hanya mengambil, mencuplik beberapa bagian dari pengajaran yang sekali lagi tidak salah, tapi tidak seimbang, itu akan membahayakan. Kristus mati supaya kita hidup, Kristus miskin supaya kita diperkaya, Dia menderita supaya kita hidup nyaman, amin, amin. Ya. Bahaya kalau berhenti di situ, ya. Bahaya kalau berhenti di situ. Maka waspadalah. Ya. Saya pernah ikut ibadah di satu persekutuan,
waktu dulu masih di Kalimantan, ya. Lagu penutupnya adalah lagu doa Yabes, ya. Lu itu lagu dari Alkitab loh, bener cek ayatnya ada. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, ya. Dulu sawit saya 2 hektar, sekarang 200 hektar. Ya. Lama-lama punya orang jadi punya saya semua, karena Tuhan memperluas daerah saya. Nanti luas, lama-lama berantem lah, perang. Karena mau memperluas semuanya. Ya, segala kesakitan, penyakit tidak menimpa aku itu dijadikan lagu penutup. Ya, saya dengarnya bingung. Ya, bingung bukan berarti itu enggak di Alkitab, itu ada di Alkitab. Tapi kalau itu dijadikan lagu penutup setiap minggu, korslet otak kita. Ya, korslet. Di satu sisi pengharapan akan naik luar biasa, kemudian akan terjadi inflasi iman. Ketika usaha bangkrut, ya, ketika harta hilang, gagal di dalam investasi, kena tipu, wah kecewa. Ya, nanti hamba Tuhan tinggal bilang, kamu kurang iman. Harus setia begini, begitu. Enggak boleh absen di gereja sekalipun. Ya, nanti kutuk kemiskinan akan melanda kamu, dan lain sebagainya. Hati-hati, saya waktu itu, ya mau melarang juga nggak mungkin itu, persekutuan saya juga diundang. Iya kan, kita datang menghormati, begitu lagu dinyanyikan, pulang saya. Ya, pulang. Ada yang tanya pula, mau kemana Pak? Mau pulang, ada urusan lain. Ya, saya juga nggak bilang, wah lalu menghakimi semua orang, enggak. Ya, kalau mereka mau gitu terserah, tapi saya tidak sepakat. Ya, saya tidak sepakat. Maka hati-hati. Salib Kristus, karya Kristus, kebenaran Kristus, penderitaan Kristus itu harus menjadi center, menjadi pusat di dalam pengajaran di gereja Tuhan. Lalu ada yang menyatakan semua ajaran benar demi keharmonisan palsu, ya, dan utopis. Enggak boleh menghakimi orang, ya, enggak boleh benar sendiri, ya. Kebenaran itu majemuk, bukan tunggal, ya. Itu ada benarnya, ya, enggak salah 100%, tapi dalam konteks apa dulu, ya. Kalau dalam doktrin kita harus setia kepada kitab suci. Tetapi kalau di dalam pastoral, di dalam sosial, di dalam pergaulan, ya Tuhan juga cinta semua orang. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia, ya. Ada lagu sekolah minggu gitu. Kita harus menghargai siapapun dia. Ya, apapun sukunya, apapun agamanya, itu kita saudara di dalam manusia. Tetapi jangan kita menurunkan standar kebenaran hanya supaya damai-damai, ya, supaya harmoni-harmoni, ya. Itu adalah harmoni palsu, ya. Itu adalah mimpi perdamaian yang utopis, yang ngayal, nggak bakalan terjadi, ya. Nggak bakalan terjadi ketika kebenaran nggak ada standarnya, maka ya susah sekali, ya. Maka gereja harus kembali kepada kitab suci. Kalau gerejanya ngaco, kalau gerejanya sedang dalam jalur yang benar, tetaplah berpegang pada prinsip reformasi gereja, sola scriptura, kitab suci yang menjadi standar, yang menjadi tolok ukur, bukan pendeta, bukan gereja, bukan ketua sinode yang menjadi tolok ukur kebenaran, tetapi firman Tuhan. Karena manusia bisa salah, tetapi firman Tuhan tidak akan salah. Hanya firman Tuhan yang berotoritas. Karena ujilah setiap khotbah, seminar, video rohani, buku-buku rohani. Uji dengan Alkitab sebagai standar kebenaran. Jangan yang penting menyentuh. Kalau Pak Pendeta itu yang khotbah, kita tiba-tiba keluar air mata loh. Ya. Kalau pendeta itu yang khotbah, kita lagi galau, tiba-tiba kita ketawa terus dari pertama sampai akhir. Penuh sukacita. Ya. Karena lucu banget. Ya. Pendeta itu baru ngomong satu kata, kita udah ketawa duluan. Ya. Begitu. Jadi standarnya bukan perasaan. Bukan pikiran. Ada, keren banget pendeta yang itu. Kalau khotbah itu kita penasaran terus. Pinter banget dia. Membuat ini permainan katanya. Wah, jago banget. Saya suka. Ya itu cuman cara, itu cuman gaya, itu bisa dipelajari. Tapi bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran adalah kitab suci. Ya, kebenaran sejati tidak selalu enak didengar.
Ya, tidak selalu artinya ya kadang ada kebenaran yang enak didengar, ada kebenaran yang enggak enak didengar. Tapi kebenaran pasti menyelamatkan, membawa orang kepada keselamatan. Yang kedua, waspada. Tuhan tidak membiarkan dosa. Di teks yang kita baca tadi, ada 3 contoh penghakiman Allah. Malaikat nih, ya, yang jauh lebih hebat daripada manusia, ya. Malaikat ini ya makhluk yang levelnya luar biasa, tapi dia tidak ditebus oleh Tuhan, ya. Berdosa udah selesai langsung selesai. Malaikat yang berdosa dilempar ke neraka oleh Tuhan, ya. Jadi ini ada contoh-contoh di zaman dulu, ya. Di Alkitab bilang zaman purba. Ya. Zaman Nuh, dunia dihukum air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Lalu Sodom dan Gomora, 2 kota ini dibinasakan dengan api yang luar biasa. Ya. Tetapi Lot yang hidup benar diselamatkan oleh Tuhan. Wah, ini dosa Sodom ini luar biasa. Ya, malaikat yang mengambil wujud manusia mau diperkosa sama orang warga kota, ya, mengambil wujud laki-laki. Jadi dari kata Sodom itulah jadi ada istilah sodomi. Laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki. Nah, dari pemaparan ini maknanya jelas. Allah yang kudus tidak akan membiarkan dosa tanpa penghukuman. Ya, dosa akan dihukum Tuhan. Tetapi orang yang tetap hidup benar atau memilih untuk bertobat, meninggalkan dosanya, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, PA di gereja kita membahas kitab Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya, polanya selalu begitu. Akan ada penghukuman Tuhan, tetapi ada sisa Israel yang diselamatkan. Sisa, nggak banyak, ya, mayoritasnya nggak mau bertobat. Tapi ada sisa-sisa umat Tuhan yang memilih untuk tetap hidup benar atau bertobat dari dosa-dosanya, akan dipelihara oleh Tuhan. Ini menunjukkan kasih, keadilan, dan kedaulatan Allah. Tuhan itu tidak berubah. Kasih dan keadilannya berjalan seiring, ya, seiring, secara paralel. Karena itu pengajaran harus seimbang supaya sehat, ya. Tuhan Maha Kasih, yes. Tuhan Maha Adil, yes. Tuhan mengampuni dosa, iya. Tapi jangan main-main dengan dosa. Ya. Jangan main-main dengan dosa. Bahaya seperti kanker tadi bisa membinasakan kita. Seorang anak ketika SMA pernah menjadi pecandu narkoba. Lalu dia direhabilitasi. Ya, setelah itu tiba saatnya dia kuliah keluar kota, luar pulau, jauh. Orang tuanya bisa memberi nasihat, hati-hati anak pergaulan, kamu punya kelemahan, kamu pernah direhabilitasi. Jadi hati-hati memilih pergaulan. Siap mah, siapa? Yang penting transferan lancar tiap bulan. Ya. Akhirnya satu kali anak ini ditemukan tewas, overdosis. Ya. Tewas overdosis. Lalu ada orang yang mengatakan ketika di penghiburan, di pemakaman, ya, orang komen, ya namanya orang komen kan bebas ya. Kok orang tuanya nggak jagain anaknya sih? Ya. Kok dibiarkan anaknya sampai meninggal dengan begitu tragis, overdosis? Ya. Padahal orang tuanya udah terus menasihati, mengajarkan yang benar. Karena apa? Karena mengasihi. Tetapi si anak memilih jalan hidupnya sendiri yang tidak benar sampai akhirnya mati konyol, ya, binasa. Jadi tidak bisa dikatakan orang tuanya nggak punya kasih sama anaknya, enggak, udah diingatkan berulang-ulang. Tetapi si anak yang sudah dewasa memilih jalannya sendiri. Maka ketika kita juga di dalam hidup mengalami benturan-benturan kesusahan, jangan segera menyalahkan Tuhan, ya. Tuhan saya, tingkat kehadiran saya ibadah minggu itu 98%, ya.
98%. Lebih tinggi daripada Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta kadang-kadang ke Kalimantan. Ya, kadang-kadang kemana ada undangan misalnya. Kok hidup saya kok bisa susah sih? Ya. Kok usaha saya bisa gagal sih? Kok sekarang bisnis saya menurun sih? Ya bukan soal itu. Ya, mengiring Tuhan itu kita setia kepada kebenaran. Hidup kita naik turun. Itu sangat biasa. Ya, maka jangan abaikan peringatan Tuhan. Jangan mendengar firman Tuhan yang keras kita selalu mikir, cocok buat suami saya, cocok buat istri saya, cocok buat papa mama saya, ya, cocok buat si anu, si itu. Kita harus lihatnya kepada diri sendiri, ya. Kalau mungkin kita masih berkajang dalam dosa tertentu dan seolah-olah Tuhan gak ngapa-ngapain, jangan salah, ya. Tuhan perhitungkan. Maka ketika firman Tuhan mengingatkan, menegur, bukan berarti Tuhan lupa. Itu kesempatan, panggilan untuk bertobat. Jawab panggilan Tuhan itu. Nah, di dalam dunia modern ini kita biasanya dihakimi dengan kata penghakiman. Ya. Ketika mimbar menyatakan kebenaran, dibilang, ih kok pendeta menghakimi. Ya. Lu padahal itu firman Tuhan yang dibaca. Tapi kalau orang yang ngomong bilang menghakimi, lalu supaya nggak menghakimi, udah nggak usah ngomongnya nggak enak lah, bikin nggak nyaman aja. Ya. Hidup udah susah, tambah susah lagi. Ya. Padahal nggak gitu, harus tetap menyampaikan kebenaran, tapi tentu dengan cara yang penuh kasih, dengan motivasi yang mengasihi, bukan untuk mengutuki, bukan untuk menyumpah serapahi orang, bukan, tapi untuk mengajak orang, mengingatkan orang, ya, supaya kembali kepada kebenaran. Maka mari kita lebih concern untuk takut akan Tuhan. Ya, jangan takut kehilangan kenyamanan. Sebagian pengajaran gereja ada yang selalu memilih untuk yang positif-positif saja. Yang motivasi mendorong membangun saja. Nggak mau menegur, nanti jemaat berkurang. Ya, jemaat berkurang, nanti pemasukan gereja menurun. Ya, nanti bayar listrik, bayar pajak, kendaraan gereja semua operasional nanti nggak cukup. Ya, harusnya jemaat bertambah. Jadi ikutilah apa keinginan konsumen. Ya, konsumen maunya apa kita ikutin. Nah, ini ilmu marketing masuk dalam gereja. Ya, apa yang orang suka kita pelajari, kita kasih yang dia suka. Supaya apa? Supaya dia rutin datang, supaya dia ngajak yang lain, supaya sama-sama happy. Jemaat happy, pengurus gereja happy, persembahan banyak. Ya, kita nggak bisa begitu. Ya. Gak bisa begitu, setialah kepada kebenaran. Dan kita berupaya gereja kita terus mengajarkan ajaran yang sehat, yang seimbang. Menyatakan kebenaran dengan penuh kasih. Kasih sejati tidak pernah mau menipu dengan kata-kata manis. Ya. Kasih sejati berani menegur demi keselamatan. Demi keselamatan. Ya, bukan berarti kasih sejati ngomongnya selalu menegur terus, enggak, ya, enggak. Tapi itu bagian yang tidak bisa dihindari, karena itu bagian dari firman Tuhan. Yang terakhir, siaga S-nya, iman sejati mewujud dalam hidup yang murni. Nah, pengajar-pengajar KW ini, guru-guru palsu ini menjanjikan kemerdekaan, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Orang yang suka memberontak seringkali merasa dirinya independen karena tidak terikat dengan peraturan. Wah, kita mau hidup di jalanan, jangan di rumah anak mami. Kita hidup di jalanan, brotherhood, anak jalanan yang keren. Ya, kita bebas, tidak ada aturan. Padahal prinsip seperti itu bukan bebas. Dia mengikat dirinya sendiri dengan peraturan yang dia bikin sendiri. Ya. Bebas itu tidak ada bebas sebebas-bebasnya, enggak ada. Kebebasan itu semua terbatas. Orang yang bilang saya bebas, dia terikat kepada kebebasan yang dia bangun sendiri. Ya, kebebasan itu ada batasnya. Nah, sayangkali kalau anak muda atau orang-orang Kristen yang salah memegang prinsip, ya, guru palsu bisa tampak berkuasa, bisa berwibawa, ya, bahkan berbicara menggunakan nama Yesus. Tapi hidup mereka
tidak mencerminkan Kristus. Mereka mungkin menjanjikan kebebasan, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan kekayaan, menjanjikan karir yang akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Itu bahaya ya kalau ada jalanan begitu. Jalanannya terus naik dan tidak pernah turun, gak bisa pulang dia. Mereka menjanjikan kebebasan padahal diri sendiri terikat dosa. Ya. Pengenalan mereka pada kebenaran hanya sebatas di kepala. Nah, kita tinggal di kota yang sangat concern dengan akademik. Kita taruh anak sekolah, kalau bisa di sekolah yang sangat bagus, ya, akademiknya, bikin anak pinter. Ya. Nah, akhirnya kita punya pendekatan yang sama. Ya, pendekatan yang sama ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengikuti PA atau lain yang kita mau sesuatu yang baru nih. Saya mau yang baru yang saya nggak pernah dengar. Ya, bagaimana kalau tiap dengar harus yang nggak pernah dengar? Ya lama-lama kesesatan nanti yang kita dapatkan. Banyak orang hanya ingin memuaskan kognitifnya saja. Ya, pingin tahu lebih banyak, pingin tahu lebih banyak. Nah, bahayanya apa? Taunya kebanyakan, tapi melakukannya terlalu sedikit. Sehingga kepalanya besar, tangannya kecil, kakinya kecil. Jadi enggak seimbang, ya. Maka iman sejati bukan sekedar pengakuan mulut, tetapi buah dari kelahiran baru. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang berdosa, lalu pernah bertobat, lalu kembali lagi ke kubangan yang lama. Nah, ini bisa membahas tentang murtad, ya, tentang murtad. Murtad itu dalam keyakinan yang saya pelajari sebenarnya tidak ada orang murtad, ya. Orang murtad itu hanya fenomena yang kelihatan, ya. Tapi dia sebenarnya tidak pernah diselamatkan, hanya pernah tahu, mempelajari kebenaran. Hanya siapa yang benar-benar orang pilihan, siapa yang bukan orang pilihan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, ya. Tuhan juga nggak pernah bocorkan daftar penghuni sorga, nggak pernah bocor itu. Nah, jadi kita nggak boleh juga sembarangan menghakimi orang lain. Tetapi saya yakin bahwa orang yang sungguh-sungguh orang pilihan Tuhan tidak pernah murtad. Sedangkan orang murtad dia tidak dipilih Tuhan. Ya, hanya secara fenomena pernah jadi Kristen lalu meninggalkan iman Kristen, lalu ada yang balik lagi jadi Kristen, tinggalin lagi bolak-balik sampai berapa kali. Ya, gonta-ganti server. Ya. Kalau pada akhirnya dia tidak percaya kepada Tuhan ketika dia dipanggil dari dunia ini, pergi dari dunia ini, berarti dia bukan orang pilihan Tuhan. Ya. Jadi kebenaran, keselamatan bukan tergantung performa kita, tapi tergantung kita dipilih Tuhan atau enggak. Tapi kita meyakini bahwa kita orang pilihan Tuhan, kita meyakini dengan iman yang juga dianugerahkan oleh Tuhan. Ada anjing kampung yang sakit-sakitan, ya, yang muntah-muntah lalu diselamatkan oleh pecinta hewan. Dibawa pulang, dimandikan, ya, dikasih makanan enak, diselimutin, di kamar ber-AC lagi tidurnya, ya. Tiba-tiba satu hari anjingnya hilang. Kembali lagi ke tempat yang jorok, ke jalanan, tempat dia dulu enggak teratur hidupnya. Ya. Jadi orang itu menyayangkan, sayang ya, dia enggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi ya itu yang dikatakan firman Tuhan tadi, peribahasa dikatakan, karena diambil dari Amsal itu. Ya, kata-kata bijak, anjing kembali lagi ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya. Ya, bukan ngatain orang itu anjing dan babi, bukan ya. Ya itu hanya ilustrasi saja. Nah, dunia sekarang penuh influencer rohani, ya kan? Kadang kalau orang misalnya pegiat media sosial, subscribernya banyak, waduh, orang langsung cepat-cepat bilang, wah ini sumber kebenaran nih. Terbukti followernya 10 juta subscribernya, wah udah pasti paling benar dia, belum tentu, ya, belum tentu. Bukan soal seberapa banyak pengikut, bukan soal seberapa banyak gelarnya berderet-deret. Ya, bukan soal seberapa fasih
dia berbicara, mengetahui kedalaman bahasa asli, Ibrani, Yunani, Aram, semua bisa. Ya, bukan soal itu, tapi juga lihatlah hidupnya. Apakah dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Jangan pernah puas dengan pengetahuan rohani. Karena firman Tuhan harus mentransformasi, bukan hanya tambahan informasi. Ya, jadi jangan cuma tambah pengetahuan, tetapi kita harus tambah dalam ketaatan kepada firman. Iman sejati terlihat dalam kesetiaan, integritas, dan kekudusan. Bukan dalam penampilan atau kata-kata rohani polesan. Setiap orang akan diuji ya dengan firman Tuhan. Lebih baik setia dalam kebenaran kecil daripada terkenal dengan kesesatan besar. Ya, tapi jangan salah paham. Maksudnya kalau kebenaran pasti yang kecil-kecil. Enggak, maksudnya lebih baik kita tahu sedikit, tetapi kita menjadi pelaku firman yang kita tahu sedikit. Ya, daripada kita tahu banyak sekali, tetapi kita enggak melakukan. Bahkan kita tahu lalu kita mencoba mencari celah-celah. Ya seperti banyak orang baca Alkitab. Orang bukan Kristen. Kenapa? Mau cari nih yang lewat mana nih yang bisa diserang nih. Ya, yang mana yang mau kita serang? Menggunakan Alkitab untuk menyerang iman Kristen. Ya, dengan cara apa? Comot ayat yang tadi, lalu coba diadu-adu, lalu membangun kerangka berpikir dari comotan itu. Ya, padahal gampang banget ngalahkannya, baca aja seluruh bagiannya, pasti langsung ketahuan kelemahannya di mana. Ya, kelemahannya di mana, langsung ketahuan. Nah, ini yang menjadi kesimpulan kita. Gereja bisa rusak, gereja bisa hancur bukan cuma karena tekanan politik, bukan cuma karena persekusi, bukan cuma karena hal-hal yang bersifat eksternal, tetapi justru yang seringkali tidak disadari, ya, itu tantangan internal, ya, masalah dari dalam yang merusak dari dalam. Oh, itu yang bahaya, apalagi masuknya menyusup, nggak ketahuan, ya. Tiba-tiba ketahuannya udah bahaya, udah stadium 4. Wah, bahaya karena itu ya ini juga bulan mengingat akan reformasi gereja, ya. Maka kita harus kembali atau tetap berpegang pada firman. Ini prinsip-prinsip reformasi gereja. Sola scriptura. Standar kebenaran adalah kitab suci, ya. Bukan rohaniawan, bukan jemaat, bukan gereja, tapi kitab suci. Karena gereja bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, penatua bisa salah, tapi kitab suci pasti benar. Tetaplah hidup dalam anugerah Kristus. Kalau kita sudah terlibat di dalam pelayanan, udah jadi usher greeter, udah jadi pemain musik, udah jadi WL, singer, pengkhotbah, ya. Lalu orang terberkati melalui pelayanan kita. Jangan pernah mulai menepuk dada. Wih, ini jemaat berkembang pesat. Karena kalau saya yang WL lebih banyak yang datang. Ya, kalau saya yang khotbah, orang berduyun-duyun. Antri datang ke gereja, sampai gak kebagian kursi. Kalau saya yang khotbah tapi ya, kalau orang cuma separuh. Wah, kita mulai merasa besar. Bahkan kita merasa Tuhan berhutang kepada saya. Karena performance pelayanan saya spektakuler. Ya, saya membantu Tuhan. Saya memiutangi Tuhan. Ya, maka Tuhan tidak harus memberkati saya. Wah, itu sesat. Ya, itu sesat pikir. Syukur kalau enggak langsung dihajar Tuhan. Ya, cepat kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita pernah punya pikiran seperti itu. Karena semua itu adalah anugerah Kristus. Semua itu anugerah Kristus. Dan biarlah hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita meninggikan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. Solus Kristus. Hanya melalui Kristus. Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan ke sorga. Nggak ada jalur alternatif. Ya. Dan itu yang perlu terus dipegang dan itu yang diberitakan, ya, disaksikan,
diceritakan, tentu tanpa paksaan, tanpa iming-iming, ya, akan mendapat bonus ini dan itu. Ya, kalau jadi jemaat di gereja kami atau kalau jadi Kristen akan mendapat kendaraan roda 2 misalnya. Wah, itu ngaco itu. Itu ngaco. Ya. Maka ketika dunia semakin gelap dengan kebohongan rohani, ya, bahkan ada gereja-gereja yang tidak setia kepada kebenaran yang utuh di dalam firman Tuhan, maka biarlah kita menjadi seperti Nuh dan Lot, ya. Tidak ikut dunia, berdiri teguh dalam kebenaran. Dan kiranya kita terus dipelihara oleh kasih karunia Allah ketika kita setia kepada kebenaran. Dan tema ini, awas guru palsu, bukan karena kita takut, ya, bukan karena kita takut, tetapi karena kita rindu, kita dipanggil dan terpanggil untuk menjaga kemurnian iman. Ya, terus berbuah di segala musim kehidupan. Supaya apa? Ketika Yesus datang kembali di dalam kemuliaan, ya, maka kita juga akan diundang dan merayakan di dalam sukacita abadi, di dalam perjamuan Sang Anak Domba Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan terus mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.